Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di surat Ad-Duha. Surat ini turun di periode Makkah. Artinya ketika Rasulullah SAW masih di Makkah dan belum hijrah ke Madinah. Dan surat ini termasuk awal-awal surat yang turun kepada Rasul SAW. Terlihat dari sebab turunnya, yaitu ketika ada jedah waktu wahyu itu turun. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ada 2 atau 3 hari Jibril tidak turun kepada Rasulullah SAW. Setelah turun dengan membawa surat-surat yang pertama itu. Makanya orang-orang Yahudi, bahkan ada satu riwayat dikatakan bahwa itu adalah istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, mengatakan mereka kepada Rasul SAW bahwa inna rabbaka qalaka, inna rabbaka qalaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu membencimu, Rabbmu meninggalkanmu. Kenapa? Karena Jibril tidak turun dengan membawa wahyu. Mereka ingin menyampaikan statement bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi dan rasul. Buktinya apa? Buktinya sudah ditinggal oleh Jibril. Wahyu sudah tidak turun lagi. Ini pernyataan tentu ingin merendahkan Rasulullah SAW. Sehingga ini menunjukkan bahwa surat ini memang turun di awal-awal kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Surat ini berisi tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasul SAW. Begitu pula pelajaran dan kandungannya buat seluruh umatnya. Nah, atas statement mereka tadi bahwa Allah meninggalkan Rasulullah SAW, bahwa Allah membenci Rasul SAW, tidak memperhatikannya, sudah meninggalkannya, tak memperdulikannya. Nah, setelah itu Allah menurunkan wahyunya, yaitu surat Ad-Duha ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah atas nama waktu duha. Waktu di mana cahaya itu muncul setelah kegelapan. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika kondisi itu membuat semua orang berada dalam ketenangan dan istirahat. Kegelapannya menyelimuti semua yang ada di sekitar mereka. Jadi ini bersumpah atas nama waktu duha, cahaya ketika muncul setelah adanya kegelapan. Kemudian bersumpah atas nama malam, di mana malam itu adalah waktu untuk beristirahat.
untuk tenang seseorang dari berbagai macam kesibukan duniawi. Seperti yang banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam ketika kegelapannya itu sudah menyelimuti semuanya. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang ketika cahayanya itu sudah mulai cerah menyinari semua yang ada. Begitu pula di ayat-ayat yang lain. Wal-laili idza yaghshaha wan-nahari idza jallaha. Sama itu. Di surat Asy-Syams, ini di surat Al-Lail yang tadi maknanya sama. Allah bersumpah atas nama malam dan juga atas nama dengan siang. Di ayat yang lain Allah jelaskan kenapa Allah menciptakan malam dan kenapa Allah menciptakan siang. Allah yang mengatur keberadaan waktu itu. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah yang mengatur perubahan itu dari malam ke siang dan dari siang ke malam. Allah yang mengatur semuanya. Memang di dunia ini tidak ada yang sama dalam satu waktu, tidak. Karena memang bumi ini bulat. Ya, tidak sama. Kita sekarang di siang hari di daerah Amerika Latin, Kanada dan sebagainya, mereka semua berada di malam. Eropa malam mereka. Begitulah Allah menciptakan semua ini di wilayah dengan perputaran waktu yang berbeda-beda. Allah yang mengatur ini. Inilah kekuasaan dan kebesaran Allah. Inilah makna dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makna dari Rabbil Alamin. Rabb yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian Allah pun menjelaskan di ayat yang lain kenapa Allah menciptakan malam dan siang. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan siang itu sebagai ma'asya. Orang bilang cari ma'isyah. Apa itu? Ya cari duit, kerja, usaha. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan siang itu untuk apa? Istirahat. Maaf. Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Jadi memang malam istirahat. Ibarat pakaian yang memberikan ketenangan dan perlindungan pada tubuh kita dari keburukan. Jadi tidak ada cerita hukum aslinya, tidak ada cerita malam itu kerja jemaah. Tidak ada ceritanya malam itu kerja. Selesai Anda jam 5 pulang sudah. Ya. Kecuali mereka-mereka yang memang mengharuskan dirinya untuk bekerja di malam hari karena memang kondisi. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh menjaga lumbung gandum oleh Rasul SAW di malam hari. Seperti para sahabat yang menjaga keamanan Rasul SAW di tenda di saat perjalanan perang atau di saat dalam medan pertempuran. Para sahabat menjaga malam hari itu di sekitar tenda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini memberikan kesimpulan kepada kita pekerja seperti mereka, yaitu security, seperti mereka yang menjaga tempat-tempat yang memang menjadi kebutuhan orang banyak, seperti menjaga listrik umpama, dia menjaga panel atau kontrol listrik untuk wilayah tertentu, untuk wilayah Jakarta Timur atau wilayah ini
harus ada yang jaga dan ngontrol. Kemudian mereka yang menjaga orang-orang sakit, yaitu tenaga medis. Mereka memang diperbolehkan untuk bekerja di sana. Dan bekerja di malam hari. Sisanya mereka yang tidak dibutuhkan untuk melakukan itu, tidak perlu memaksakan diri harus lembur kerja target. Itu keluar dari schedule yang telah Allah tetapkan buat kita. Ya, keluar dari aturan alam nanti. Keluar dari aturan alam, pasti hidup kita akan berantakan jemaah. Ya, pasti akan berantakan. Ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Makanya banyak Allah bersumpah dengan nama waktu-waktu yang seperti ini. Waktu duha, waktu siang, sore, malam, fajar, dan seterusnya. Kemudian Allah bilang, ma wadda'aka rabbuk, yakni Rabbmu, yaitu zat yang menciptakan kamu, wahai Muhammad. Makanya di sini menggunakan nama dari Asmaul Husna, yaitu Rabb. Artinya zat yang menciptakan kamu, zat yang memberikan, yang mengatur alam semesta, zat yang mengutusmu menjadi nabi dan rasul, zat yang menurunkan wahyu, zat yang memberikan hidayah, zat yang memberikan kemuliaan, kehinaan, kesesatan, kebahagiaan, zat yang menetapkan hukum, aturan, yang memberikan nikmat, kebaikan, semuanya. Zat ini tidak akan meninggalkan kamu, wahai Muhammad. Setelah engkau diutus menjadi nabi dan rasul, setelah diturunkan wahyu yang pertama, kedua, tidak mungkin Allah meninggalkan kamu. Wa ma qala, ai wa ma qalaka, seperti ungkapan mereka tadi. Wa ma qala, yakni Tuhanmu, Rabbmu yang ini tidak mungkin akan membencimu, meninggalkanmu, membencimu. Tidak mungkin. Karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ya, tidak mungkin. Karena berhentinya wahyu itu bertanda bahwa kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Berarti berhentinya wahyu, tugas beliau sebagai nabi dan rasul berarti sudah selesai. Sedangkan ini baru turun. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ini bantahan pada ucapan-ucapan orang-orang itu yang bertujuan untuk menyudutkan, merendahkan, dibuli istilahnya, ya, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bantah ucapan mereka dengan pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah selalu menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah selalu jaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula berarti pelajaran dari sini, siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun yang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bertauhid dan menjalankan segala petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah akan menjaganya. Allah akan jaga dia dari keburukan. Allah akan jaga iman dia. Allah akan jaga ketaatan dia. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik zat yang menjaga orang beriman dari keimanannya, menjaga keimanannya, menjaga amalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis pula, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah.
Siapa yang sholat subuh rajin di dalam riwayat yang lain dengan jamaah, maka Allah akan jaga dia. Bukan berarti tidak diuji loh ya, tidak. Ujian itu pasti terjadi. Karena ujian itu adalah proses upgrading, proses untuk mengangkat derajat, proses untuk menguatkan iman, proses untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan dia, proses untuk menjadikan dia lebih mulia, proses agar dia menjadi hamba yang lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian. Ya, itulah promosi. Seperti Anda ingin promosi, maka Anda harus melewati sekian ujian. Jadi jangan berpikir Allah jaga berarti hidupnya nggak pernah diuji. Tidak ada jemaah. Mimpi di siang bolong. Ya, jadi semua hidup ini ujian, mati pun ujian. Jadi ujian untuk apa? Itulah fungsi ujian tadi. Jadi apa yang dimaksud Allah jaga? Ya Allah jaga imannya dia. Allah jaga amalan dia, jangan sampai dia melenceng dari jalan yang lurus, berada dalam kesesatan. Nah inilah nikmat yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini pujian, Allah jaga. Lalu Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya di sini adalah bahwa akhirat itu jauh lebih mulia daripada dunia ini. Ya, akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Wallahu ta'ala a'lam, kaitannya adalah apa? Mendengarkan dan mentaati wahyu Allah itu jauh lebih mulia daripada kita harus sibuk dengan komentarnya orang. Mereka kan komentar ini. Oh Muhammad gak dapat wahyu lagi, Jibril temennya gak datang. Bahkan Ummu Jamil bahasanya ya pedes ya. Inna syaitanak qad wada'aka wa qalaka katanya. Setanmu meninggalkan kamu dan membencimu bahasanya. Jadi bahasa setanmu ini maksudnya apa? CS kamu. Maksudnya temanmu, tapi dia menggunakan diksi setan yang memberikan makna apa? Menghina, merendahkan. Ya, maksudnya temanmu. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam dibahasakan seperti itu. Jadi ini penghinaan. Ya. Lalu Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Mencari ridha Allah. Berharap akan rahmat karunia dari Allah. Berharap akan kehidupan akhirat yang lebih baik. Itu jauh lebih mulia daripada dunia yang isinya begini-beginian ini. Tidak. Karena dunia ini yang disebutkan di dalam banyak ayat adalah mata'ul ghurur. Adalah kenikmatan yang menipu. Kayak fata morgana. Di padang pasir kita melihat itu seolah-olah air padahal tidak. Kenikmatan yang sesaat saja. Ya, sesaat orang menikmati kenikmatan dunia ini. Ya. Coba Anda pikirkan, mulai dari sekolah, kuliah, baru dirasa mulai menikmati benar-benar nikmatnya dunia, umur berapa sampai berapa Mas? Hah? Kalau sudah Anda mulai umur masuk 50 ke atas, Anda mulai jaga diri dari berbagai macam makanan dan minuman. Kan begitu kan? Kalau sudah 60 bukan jaga diri lagi. Apa? Pakai pas pampres level 1. Pas pampres level 1 kan gitu kan. Jadi mau makan ini sudah langsung dicegah gitu sama pas pampres level 1-nya kan gitu kan ya. Ini sudah nggak boleh, ini sudah nggak boleh gitu kan. Kenapa? Ya umurmu sudah selesai, udah habis. Jadi orang menikmatinya sesaat gitu kan.
sesaat aja sebetulnya. Ditambah lagi yang dinikmatin ini sesuatu yang gak ada artinya dibanding dengan kenikmatan yang di surga, di akhirat. Inilah dunia disebut dengan kenikmatan yang nipu. Apalagi di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat 3 kali beliau mengulangnya. Kecuali mengingat Allah, belajar, beramal saleh, baru akan mulia dunia ini. Inilah dunia. Sesuatu yang bersifat dunu, dunia. Berasal dari kata ad-dunu, sesuatu yang dekat, sesempit. Gitu ya. Sempitlah dunia ini. Enggak lama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan akhirat itulah lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebetulnya. Andai mereka memahami dan berakal. Jadi sibukkan diri kita dengan mencari keridhaan Allah. Sibukkan diri kita untuk mencari rahmat Allah. Sibukkan diri kita untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara, itulah keikhlasan. Dengan cara mentaati Rasulnya. Ya. Jangan sibukkan diri kita dengan qila wa qal, kata orang, dan demikian orang berbicara. Wa kathratas su'al, kebanyakan nanya, dikerjakan aja kagak. Wa ita'atal mal, buang-buang harta, hanya sekedar untuk menuruti hawa nafsu dia saja. Jangan sibukkan diri Anda dengan orang-orang yang mencaci dan mencela, menghina, membuli dan merendahkan Anda. Kenapa? Karena setiap orang yang ingin dekat dengan Allah, setiap orang yang ingin menjalankan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti di sana ada yang mencela dan mencaci maki dan merendahkan dia. Pasti nanti Anda akan dibuli oleh orang. Jangan sibukkan diri Anda dengan banyaknya burung yang berkicau, karena kita bukan burung jemaah. Jangan sibukkan dengan itu, karena kita bukan pedagang burung yang harus berusaha membuat burung-burung itu berkicau. Kita adalah manusia sehat. Ya, biarkan si anjing menggonggong karena dia najis, jangan dipegang. Jadilah manusia yang pintar dan bijak. Yaitu manusia yang merupakan ciptaan Allah, yang kenal dengan Tuhannya, kenal sama Allah, sehingga dia akan menjadi hamba yang selalu sujud dekat dengan Allah, mentaati petunjuk Rasulnya. Seorang yang berpikir bahwa kehidupan akhirat itulah obsesi saya. Itulah harapan terbesar saya. Itulah akhirat yang hakiki. Makanya, karena Rasulullah SAW azhadan nas, bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling zuhud di dunia. Zuhud itu bukan berarti orang ngajak hidup kiri dan melarat jamaah, tidak. Meninggalkan semua dunia, ini zuhud yang salah faham. Yang dimaksud zuhud di sini adalah hatinya tidak dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Hatinya tidak tergantung dengan gantungan yang namanya dunia. Kok bisa gitu? Ya, Abu Bakar As-Siddiq kaya, pengusaha. Umar bin Khattab kaya, middle lah. Utsman bin Affan paling kaya. Abdurrahman bin Auf sama Utsman levelnya. Ya kan? Talha bin Ubaidillah pemuda yang kaya raya. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sahabat itu kaya. Apakah berarti sahabat tidak zuhud? Gimana jemaah? Sehingga
banyak komentar di media sosial yang diucapkan oleh orang-orang yang miring, yang jahil-jahil ini. Ustadz-ustadz ngajak orang zuhud terhadap dunia, tapi ustadznya sendiri menggunakan kendaraan mobil yang bagus-bagus. Banyak kan di media sosial gitu kan? Ini yang ngomong rupanya pengen punya mobil nggak bisa gitu. Ini kasihan orang yang kayak gini. Abu Bakar Siddiq kaya raya loh jemaah. Itu tadi sahabat-sahabat ini kaya. Apakah berarti mereka sahabat ini bukan orang yang zuhud? Hah? Apakah berarti Islam mengajak orang untuk hidup kere? Apa yang dimaksud dengan fakir di situ? Tentu ini pembahasan yang panjang. Ya, Ibnu Qayyim punya bahasan khusus di kitabnya namanya Thariqul Hijratain. Di bab pertama beliau membahas bahasan tentang fakir, kemiskinan. Itu dibahas nggak tahu berapa lembar itu, berlembar-lembar itu. Sampai sekian ratus lembar bahasan beliau tentang orang miskin. Jadi miskin itu ada yang memang miskin dalam artian tidak punya harta. Ada yang dimaksud miskin yang sebetulnya adalah kemiskinan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang miskin yang hakiki. Miskin dia di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Saya miskin memang, kita semua miskin. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ya, jadi sekali lagi kembali ke sini, yang dimaksud zuhud itu bukan ngajak hidup kiri mas. Nggak boleh pakai pakaian bagus, nggak boleh ini mau menanggalkan dunia, bukan. Miskin zuhud itu adalah hatinya tidak terikat, tergadai dengan dunia. Ya. Kalau Anda nggak punya uang, maka kita tidak bisa melakukan syariat zakat kalau nggak kaya. Kita nggak akan bisa melakukan sedekah. Maka masjid-masjid nggak akan terbangun. Sekolah-sekolah Islam, pesantren, rumah-rumah Quran nggak terbangun. Haji tidak terrealisasi. Keutamaan memberi buka puasa orang yang berpuasa nggak terrealisasi semua. Kenapa? Karena umat Islamnya diajak kiri. Kan gitu kan? Jadi anggapan yang ngawur itu jemaah. Di zuhud bukan begitu maknanya. Silahkan Anda bekerja, silahkan Anda ingin mendapatkan dunia, tapi untuk apa saya mendapatkan itu? Nah, itulah sebuah pertanyaan yang sangat urgen untuk dijawab. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Berarti hati dia yang ada di dalam hatinya apa? Untuk ibadah. Saya untuk ibadah. Nah itulah namanya zuhud. Jadi uzhud fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta sama kamu. Maksudnya apa? Kalau Anda bekerja, carilah pekerjaan yang halal. 1, 2. Kalau Anda bekerja, jangan sampai Anda melupakan kewajiban Anda kepada Allah. Waktu sholat, waktu berzikir. Ya. Kalau Anda yang ketiga, mendapatkan harta dan dunia, jangan lupa dunia itu hanyalah tangga dan jembatan saja. Terminal dan stasiun, kereta dan yang lain. Untuk apa? Menghantarkan kita ke tujuan yang lain. Ya. Harta bukan badan saya dan hati saya. Tapi harta hanya sekedar di tangan. Untuk apa saya dapat harta? Untuk saya belanjakan, menghantarkan saya ke tempat yang lain yaitu surga. Ini namanya zuhud jemaah. Ini zuhud. Dia cari yang halal. Nemu yang halal, oh ini halal nih. Dapat dia belanjakan untuk apa? Untuk tadi itu.
Ini cuman kendaraan stasiun menuju tempat yang lain, yaitu surga Allah. Yuhibbukallah, nanti Allah akan cinta sama kalian. Uzhud fima fi aidin nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu atas apa yang di tangan orang, nanti orang akan cinta sama Anda. Maksudnya apa? Jangan mengandalkan hidup Anda dengan kekayaan orang. Jangan mengandalkan hidup Anda dengan kekayaan orang. Seperti mengatakan, saya kalau nggak bekerja di sini, nanti keluarga saya makan apa? Hina Anda. Anda akan hina nanti. Ya. Anda nanti akan jadi kucing piaraan. Mohon maaf ya bahasa saya ya. Kita manusia yang mulia. Jangan hinakan diri kita dengan menggantungkan hidup kita sama orang. Kita bekerja, ya sebagai bekerja. Tapi saya tidak akan minta saya handalkan hidup saya sama Anda. Ya. Bumi ini luas. Bumi ini bukan seukuran daun kelor, kata pelajaran IPS zaman dulu. Karena yang nulis lagi stres. Bumi ini luas. Ya. Saya bisa bekerja dimanapun. Saya bisa mendapatkan uang di mana saja. Saya tidak mengandalkan hidup saya terhadap orang. Yang penting apa? Saya bekerja semaksimal mungkin. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Bukan saya. Bukan si fulan. Bukan. Saya cuma berusaha bekerja menjadi yang terbaik. Itu saja. Itu yang difikirkan orang beriman. Pasti orang itu akan cinta. Suatu hari saya wawancara calon guru, calon kepala sekolah di satu sekolah. Majulah satu orang datang, dia mencalonkan diri jadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Saya baca pengalaman pekerjaannya bagus lah, sisi pengalamannya. Pendidikan backgroundnya bagus. Duduk, saya pertama pertanyaan standar lah. Ya Anda tahu dari mana, info dari mana, begini. Pertanyaan standar. Sebagai pembuka. Setelah pertanyaan standar pembuka, malah dia yang nanya. Maaf Pak, saya dapat info dari ini, bahwa sini membutuhkan kepala sekolah dan wakil. Jadi saya mencari pengalaman baru dengan mengajukan sini. Kalau boleh saya nanya, berapa yang diberikan? Gajinya kan maksudnya. Oh gitu Mas. Ya, saya diam langsung. Ya. Itu nanti aja Mas urusan yayasan. Ketua yayasan dan pendirinya sebelah saya. Silakan lanjutin pertanyaan Ustaz. Cukup, saya nggak mau nanya lagi. Deh selesai. Silakan Mas keluar aja. Kaget dia. Loh Pak kok begini wawancara? Iya kan terserah saya. Silakan keluar Mas. Keluar. Bingung nih pengurus yayasan. Ustaz kenapa? Kalau dari awal dia sudah nanya gaji, percuma dia nggak bakal bisa bekerja dengan baik. Ini mental rusak nih orang. Percuma kamu. Percuma sudah. Mindsetnya apa? Nuntut orang untuk memberi, tapi tidak berpikir bahwa saya harus memberi. Ini mental rusak Mas. Jadi kerjanya dia nuntut orang untuk memberi. Dia tidak berpikir apa yang harus saya beri. Ini mental rusak sudah. Ya. Makanya hadis Nabi, uzhud fima fi aidin nas. Yuhibbukan nas. Zuhudlah. Jangan andalkan hidup Anda dengan kantongnya orang. Orang akan cinta sama Anda. Belum apa-apa nanya, gajinya berapa Mas? Oh,
Sudah selesai. Wassalam. Tutup buku. Datang orang lain. Saya tanya ini. Saya nanya sama dia, Mas kamu gak nanya gaji? Saya pancing, kamu gak nanya gaji Mas? Dia menjawab, maaf Pak, orang bekerja itu bukan gaji yang dilihat. Tapi orang bekerja itu adalah menunjukkan pekerjaan dia baik apa tidak. Masalah itu pasti akan dia peroleh, tidak perlu ditanyakan. Ini yang Anda cari Mas. Ini yang Anda cari nih. Kalau dia skill belum punya, kita ajarin biar pinter. Tapi mindset dia sudah hebat ya. Itu kira-kira Mas. Sama kalau Anda punya anak, dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta uang. Anak Anda yang satu tidak. Di benak dia apa? Yang penting saya melakukan sesuatu yang membuat ayah suka sama saya. Mana yang lebih Anda cintai? Pasti Anda akan mencintai anak yang kedua ini. Begitulah gambarannya. Uzhud fid dunya. Lakukan sesuatu yang terbaik. Anda karyawan, mau kerja sama siapapun, lakukan yang terbaik sebagai seorang karyawan. Karena memang saya disuruh untuk berbuat yang terbaik. Sudah titik. Kalau Anda melakukan yang terbaik, pasti orang akan sayang sama Anda. Kalau orang yang sayang, Anda tidak akan dikasih nasi bungkus. Tapi Anda akan dikasih paket. Ya, begitulah kira-kira gambarannya. Jadi, inilah seorang muslim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pikiran dia hanyalah dia ingin mendapatkan akhirat saja. Karena Allah bilang begini, khairun laka minal ula, lebih baik dari apa? Dunia. Berarti kalau mindset seseorang itu akhirat, cari ridha Allah, rahmat Allah, karunia Allah, maka inilah yang disebut dalam pepatah, sekali mendayung dia akan banyak melewati pulau Mas. Dia akan dapat dunia dan semuanya. Tapi kalau dia hanya sebatas itu, dia akan dapat gaji doang. Sebatas. Orang tidak akan suka sama Anda. Orang akan cenderung sama Anda ngalir aja, sudahlah. Yang penting adalah daripada tidak ada orang yang menghargai Anda. Karena Anda hanya berpikir, siapa yang ngasih duit saya, dia yang saya hargai. Maka orang pun tak ada yang menghargai Anda. Begitulah jemaah. Tapi kalau anggapan kita walal akhirat, maka itu khairun laka minal ula. Maka sekali mendayung akan dapat banyak manfaat. Dunia pun akan dapat. Dan ayat yang seperti ini pun senada banyak. Nah ini pun pelajaran besar buat kita. Makanya kelanjutannya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa. Sungguh Rabbmu. Nah, menggunakan nama dari Asmaul Husna, Rabb lagi. Ya, itu apa? Zat yang menciptakan kamu. Yang segalanya. Saufa yu'tik, pasti akan ngasih kamu. Pasti ngasih kamu. Kapan? Korelasinya dengan di atas tadi kan pasti kuat. Ketika akhirat, cari ridha Allah, rahmat Allah, karunia Allah itu menjadi prioritas kita. Saufa yu'tik, pasti Allah akan ngasih. Fatarda, kamu pasti akan bahagia dengan itu. Karena Allah ridha. Ketika Allah memberi, Allah ridha, kamu pun akan bahagia dengan itu. Para ulama kita mengatakan, jangan dianggap setiap pemberian itu adalah keridhaan. Jangan dianggap
Setiap pemberian itu keridhaan. Apakah setiap uang yang kita keluarkan kepada orang lain berarti kita ridho dan cinta sama dia? Gimana coba? Anda ngasih orang di jalan, apakah berarti Anda cinta sama dia? Ada kucing, Anda makan, lalu Anda kasih, apakah Anda cinta sama kucing? Tidak harus. Terkadang kita ngasih duit kepada orang yang kita bete, sewot, marah sama dia tapi kita kasih. Iya tidak? Jengkel, mangkel kita sama dia tapi kita kasih duit dia. Begitulah jamaah. Ibnu Qayyim mengatakan, jangan Anda mengatakan bahwa setiap kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah nikmat. Bukan. Kok kebaikan? Iya kebaikan. Kan keluarga baik, bisnis baik, harta baik, kan gitu kan. Kan ini kebaikan kan, semua orang senang sama ini. Apakah semua orang yang dikasih keluarga, keturunan, harta, bisnis, berarti Allah sayang sama dia? Jangan jamaah. Saya selalu ngasih contoh, apa itu? Pedagang kurban. Hari-hari ini mereka sudah sibuk untuk mengumpulkan sapi. Untuk melakukan penggemukan sapi dan kambing. Apakah mereka cinta sama sapi sama kambingnya? Tidak. Terus kenapa digemukin sama dia? Kasih konsentrat, kasih vitamin, kasih ini, kasih ini, kasih. Cinta tuh sama kambing dicium-ciumin, tuh kambing dirangkul-rangkul. Ya gila nih orang. Terus kenapa dia sampai melakukan itu Pak? Kenapa? Apakah dia cinta? Enggak, gue gak cinta sama dia. Gue gemukin dia, gue mau korok. Iya enggak? Digemukin, dibikin indah, dagingnya dibikin enak. Untuk diapain? Untuk disembelih Pak. Kenapa jalanan dibuat? Dibikin aspal yang rapi, keren. Untuk diapain? Injek-injek. Tapi ada taman yang indah, bagus, dibikin, diinjek. Nggak denda Anda. Ya, coba jalan sono. Sini aja diinjek nggak ada dendanya. Coba sono ke luar negeri, ke Dubai sono, ke Abu Dhabi. Coba nginjek situ rumput, kena denda 500 dinar kamu. Coba buang puntung rokokmu sampah, 500 dinar kamu dendamu. Tapi giliran dia bikin yang lebih mahal jalanan. Kan lebih mahal jalanan daripada apa? Taman kan? Tapi diinjek-injek. Proyek jalan tol, flyover ini untuk diapain? Diinjek-injek. Kata Ibnu Qayyim, jangan Anda menganggap bahwa setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu tanda Allah sayang dan itu nikmat. Tidak. Tidak. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita semua itu kebaikan-kebaikan untuk apa? Allah ingin gorok kita. Allah ingin nginjek-injek kita. Allah ingin menghinakan kita semua dengan cara seperti itu. Inilah yang disebut dengan nama istidraj. Lu yang bedain apa Ustaz? Lu kan di atasnya bunyinya. Walal akhiratu khairul laka minal. Itu yang bedain. Ketika mindset seseorang, itulah iman seseorang apa? Yang dicari hanyalah ridho, karunia, rahmat Allah. Sehingga muncul kepatuhan dan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia, itulah nikmat yang ada dia. Jadi tolak ukurnya apa? Bukan fulus dan kekayaannya, tapi tolak ukurnya apa? Seberapa dekat dia dengan Allah, seberapa taat dia sama Rasul. Kalau komponen itu sudah tidak ada lagi pada si fulan, tapi banyak kebaikan, maka ingat, ini adalah
nunggu 10 Dzulhijjah. Nunggu apa? Tungguin barbodo kata orang Jawa mas. Tahu barbodo pak? Bahasa Jawa Tengahan. Mas kapan kawin? Barbodo pak. Ya. Ba'dal Id kata orang Arab. Kapan nanti kawin? Ba'dal Id. Nanti habis lebaran. Lebaran apa? Tungguin aja pokoknya habis lebaran. Ya bener kan? Gak bohong kan dia? Sama. Dia kedekatannya sama Allah tak ada. Syirik malah. Ketaatan sama Rasulullah SAW tak ada. Bid'ah, maksiat. Tapi dia bergelimang dengan kebaikan. Tungguin tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tunggu kehancuran kamu. Tunggu nanti jadi korban diinjak-injak kamu. Famahhilil kafirina amhilhum. Tungguin aja. Jadi jangan mengukur kebahagiaan itu dengan itu. Ya. Subhanallah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahu akbar jemaah. Ada yang menafsirkan fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di akhirat, jadi ketika diridhoi, Allah akan ngasih semuanya. Ibnu Katsir bilang, nanti di akhirat Allah akan kasih kepada kamu semuanya. Nikmat-nikmat surga Allah kasih kepada kamu semua. Pasti kamu akan senang. Ya kan? Di dunia berarti hidupnya bahagia dengan rahmat karunia Allah. Di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan surga semuanya. Ingat, kenikmatan dunia ini 1%. 99%-nya di mana? Di surga. Anda mau samakan 1% dengan 99%? Ada korelasinya Pak? Ada titik korelasi 1% dengan 99? Enggak bisa Mas. Masa yang 1% Anda samain? Ya kan? Di Al-Quran disebut tentang ini, air, susu, pisang, anggur, apel dan sebagainya umpama. Tempat tidur, rumah. Apakah Anda bisa samakan yang ini dengan yang 1%? Bisa? Enggak bisa lah. Ini 99 dong, ini cuman seuprit kata orang Jawa Mas. Tidak bisa. Jadi Allah akan ngasih kebahagiaan dunia, kasih. Tapi yang 99 ini lebih dikasih lagi juga nanti. Berarti kebaikan yang Allah berikan kepada dia jadi apa? Nikmat. Inilah kemuliaan. Kenapa? Karena yang di atas tadi. Ada ungkapan di sini dari Abbas bin Abdul Muttalib. Urida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuh ala ummatihi min ba'dihi kanzan fasurra bidzalik. Rasulullah SAW ditampakkan di hadapan wajah beliau kenikmatan-kenikmatan surga. Satu demi satu dibuka oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Fasurra bidzalik. Rasulullah SAW bangga dengan itu semua. Lalu Allah turunkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fa'atahu fil jannati alaf qasr. Maka Allah memberikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya 1.000.000 istana. Pada setiap istananya terdiri dari pasangan dan pembantu-pembantu. Begitulah jemaah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi ini dah. Mana yang kita pilih, hawa nafsu, dunia, atau kita memilih ridha karunia Allah yang mendapatkan kebaikan dunia, terlebih lagi 1.000 istana di surga, 1.000.000 istana di surga. Ini yang kita cari. Semoga kita menjadi bagian dari itu semuanya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.